Shalom saudara-saudara. Shalom. Puji Tuhan. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kebaktian Youth pada malam hari ini, walaupun secara online ya saudara-saudara, tapi kita tetap bersukacita masih bisa beribadah bersama ya. Pada hari ini saya mau mengajak kita semua, mari kita sama-sama naikkan pujian buat Tuhan. Sama-sama katakan, sama-sama kita imani saudara, bahwa dekat dengan Tuhan akan ada damai sejahtera di hati kita selalu ya saudara-saudara. Sehingga kita bisa tetap tenang meskipun ada begitu banyak hal-hal yang mungkin mengacaukan hati kita saudara. Tapi mari kita selalu dekat kepada Tuhan dan kita tenang bersandar kepadanya. Bapa kekal mulia, Kau
Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau sampai saat ini Engkau masih menyertai kami Tuhan, masih melindungi kami Tuhan. Dan Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan mengalir ke dalam hati kami semua Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan memberikan tenang di dalam hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami buka kebaktian ini dalam nama-Mu Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita semua percaya bahwa Allah peduli kepada kita, amin. Kita mau sama-sama katakan pada Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan, sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, saudara. Kita nggak akan bergumul sendirian, tetapi bersama Tuhan, apapun masalah di dalam hidup kita akan kita lewati. Nah, saudara-saudara, tetap dalam keadaan menyembah. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini kepada Tuhan. Kita mau sama-sama katakan dengan iman, Allah peduli, Allah mengerti, Allah beserta dengan aku. Haleluya.
tidak baik-baik saja, baik itu di dalam pekerjaan kita, di dalam sekolah kita, di dalam kuliah, apapun itu saudara-saudara. Mari kita sama-sama saya undang naikkan pujian ini sekali lagi dengan iman yang dari hati kita saudara. Sama-sama katakan, Allah mengerti. Haleluya. Bersyukur, boleh menyembah Engkau Tuhan, boleh meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah yang selalu ada, Allah yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Karena Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Saat kami datang ke hadapan-Mu, kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu ya Bapa terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Kau yang tahu isi hati kami Tuhan, Kau tahu kerinduan kami Tuhan, dan kami percaya saat kami berdoa Tuhan, saat kami menyembah Engkau, Engkau yang jawab doa kami Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatan.
kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh Yesus, Kau selalu bersama setia. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami sembah Kau Tuhan, Kau Allah yang setia, Yesus Tuhan. Kaulah sumber pengharapan, Yesus Kami percaya Tuhan, saat kami bersama, saat kami menyembah-Mu Tuhan, Kau hadir Tuhan, Kau menjamah setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Kau sumber kekuatan, Kau sumber kemenangan kami. Haleluya. Yesus Kita mau sama-sama pujikan pujian ini dengan iman kita. Kita mau katakan bahwa Tuhan yang sungguh mengasihi kita, Dialah sumber pengharapan kita, Dia sumber kemenangan kita. Oh Yesus, Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Mari katakan sama-sama. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku
katakan sekali lagi. Sedalamnya hatiku kamu tahu, dan kasihku tajam dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, tahu Engkau selalu bersamaku. Bersama hati kami percaya Kau selalu bersama Tuhan. Kuasamu bekerja Tuhan, kuasamu bekerja. Dengan imanmu katakan, Tuhan ku percaya, kuasamu sempurna. Saat ku berdoa, kuasamu bekerja. Tuhan ku percaya, kuasamu ini iman kami kepadamu Tuhan. Saat ku berdoa, kuasamu bekerja. Saat kami berdoa, saat ku berdoa, kuasamu bekerja. Saat ku berdoa padamu, kuasamu bekerja. Saat kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang sempurna Tuhan. Tuhan, sore hari ini Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami mau satukan hati kami Tuhan. Kami mau membawa doa buat bangsa kami Tuhan. Bulan-bulan ini Tuhan kami merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat anugerah yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami, bagi bangsa ini Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, mungkin kami melihat Tuhan ada banyak hal yang terjadi Tuhan dalam bangsa ini Tuhan. Hal-hal yang mungkin gak baik Tuhan. Kondisi yang mungkin sedang tidak baik-baik saja Tuhan. Tapi kami percaya saat kami berdoa, kuasa-Mu bekerja Tuhan.
Kami mau berdoa Tuhan, kami mau memberkati bangsa kami Tuhan. Kami mau memberkati Tuhan pimpinan-pimpinan negara ini Tuhan. Kami mau memberkati Tuhan setiap rakyat Tuhan, kami sebagai rakyat Tuhan. Tuhan, Kau berikan kami hati yang rindu Tuhan, hati yang mau memberkati Tuhan, menjadi terang Tuhan buat bangsa ini, buat negara ini Tuhan. Kami gak mau diam saja, tapi kami mau naikkan doa-doa kami Tuhan. Kami mau naikkan berkat-berkat Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Kau yang tolong Tuhan. Kami tidak mau Tuhan bangsa ini dipecah belah Tuhan oleh kuasa-kuasa yang di luar Engkau Tuhan. Kami mohon di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau yang bekerja Tuhan, kuasa-Mu nyatakan Tuhan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, di tengah-tengah negara ini Tuhan. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan. Mari saudara kita sama-sama ucapkan berkat. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan. Ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri, kami membawa doa kami Tuhan kepada-Mu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita mau sama-sama naikkan doa kita saudara di hadapan Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu, Tuhan. Sesuatu yang besar sudah Kau rancangkan, yang indah Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan berdoa kami kepada-Mu.
bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, Kau yang pulihkan Tuhan yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindukan Tuhan, biar nama-Mu yang ditinggikan Tuhan atas bangsa ini Tuhan, atas seluruh bumi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau yang merancangkan yang indah Tuhan bagi setiap kami Tuhan, bagi bangsa ini juga Tuhan. Kami percaya setiap doa yang kami naikkan Tuhan, tidak ada satupun Tuhan yang tidak Kau dengar Tuhan. Dan kami sungguh percaya Engkau Allah yang baik Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang menjawab Tuhan sesuai dengan kemurahan-Mu yang tiada batas Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu, Engkau yang berbicara bagi setiap kami Tuhan. Biar tanah hati kami jadi tanah yang subur untuk kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, hari ini kita kembali ada kesempatan untuk bersama-sama belajar lagi tentang firman Tuhan. Dan sesuai dengan tema yang diberikan pada Om, hari ini adalah bicara tentang ketika jawaban doa itu butuh waktu. Ya, Saudara, sebelum kita mulai, kita akan bacakan di dalam Markus 8 ayat 22 sampai 26. Di situ dikatakan, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betseda. Di situ orang membawa kepadanya seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya ke atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaklah seperti pohon-pohon." Yesus meletakkannya lagi tangannya kepada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Saudara, adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana ketika kita menantikan jawaban doa yang kita panjatkan pada Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Seperti kita ketahui, hari-hari ini terjadi masalah di berbagai negara, tidak hanya di Indonesia saja. Kalau pada beberapa waktu yang lalu, ya sekitar bulan April, sempat pergi ke San Francisco, kemudian ke San Diego untuk tugas kantor. Tapi melihat begitu banyak orang-orang yang homeless ya, orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Ya, PHK memang lagi terjadi di mana-mana, tidak hanya di Indonesia, tapi juga terjadi di mana-mana. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, ya. Adik-adik mungkin tahu, ya, beberapa mungkin sekarang ini juga mengalami kondisi seperti itu. Tapi jangan takut, tapi jangan khawatir. Hari ini adalah ada satu pesan khusus untuk kita semua, untuk dan untuk adik-adik ya. Bagaimana kita bisa belajar tentang kebenaran sebuah firman Tuhan. Kadang kita berdoa dan berharap agar Tuhan bisa menjawab segera, tapi dalam kenyataan jawaban Tuhan seolah-olah memerlukan waktu. Ya, banyak sekali kejadian seperti ini, saudara. Ada seorang ibu di sini, ya, yang mungkin sudah 6 tahun dia menderita sakit, ya, yang tidak sembuh-sembuh. Dokter mungkin nyatakan tidak ada harapan, ya. Tetapi ibu ini tekun terus berdoa. Ya, tekun terus berdoa, meskipun rasanya tidak ada kesembuhan, meskipun rasa-rasanya tidak ada sesuatu yang berubah, meskipun rasa-rasanya segala sesuatunya masih seperti itu, kondisinya tetap sakit.
Dia harus pergi ke gereja dengan ditolong, didampingi oleh putrinya. Kadang suaminya harus mendampingi, menuntunnya. Tapi ibu ini tidak pernah putus asa. Ya, dan Tuhan menjawab, setelah beberapa tahun kemudian ibu ini betul-betul sembuh total dari sakit penyakitnya. Kadang-kadang keadaan seperti itu, ya. Hari-hari ini kadang-kadang kita juga menjumpai seperti itu. Kenapa terjadi seperti itu? Ada hal yang perlu dibentuk di dalam kita, ya. Ada waktunya yang belum tepat juga. Ya, kadang-kadang mungkin kita minta, aduh, oh Tuhan, saya kepingin sebuah sepeda motor. Saya tidak mau naik kendaraan umum lagi kalau pergi ke sekolah. Saya perlu sepeda motor. Ya, mungkin Tuhan tidak memberikan jawaban. Mungkin Tuhan belum mengabulkan keadaan seperti itu, permintaan seperti itu. Karena apa? Mungkin butuh waktu supaya mungkin kita tidak gampang emosi di jalan. Sehingga kita juga tidak mudah marah-marah ketika diserobot. Mungkin kita juga lebih sabar dan sebagainya. Sehingga butuh waktu untuk bagaimana kita menyesuaikan karakter kita, ya, supaya Tuhan itu bisa mengerjakan itu dalam kita. Dan juga mungkin waktunya belum tiba, ya. Waktunya belum tiba karena apa? Karena mungkin belum cukup umur, ya. Saya masih ingat beberapa kasus kejadian itu, ya, ketika orang tuanya memenuhi permintaan anaknya yang sesungguhnya belum waktunya dia untuk mengendarakan mobil. Dan akibatnya mengalami kecelakaan yang tentu orang tuanya akan sangat menyesal karena kecelakaannya itu membuat anaknya terhilang, ya saudara. Saudara, mungkin juga rencana Tuhan yang lebih besar dan lebih baik dari yang kita bayangkan. Saya masih ingat betul, ya, ketika anak saya suatu saat, ya, kita berdoa supaya ketika selesai kuliah nanti mendapatkan penempatan di rumah sakit. Saya berdoa mendapatkan penempatan rumah sakit yang besar, yang dekat dengan rumah saya. Waktu itu saya berdoa seperti itu. Saya pikir kalau rumah sakit yang besar berarti anak saya bisa mendapatkan pengalaman yang lebih banyak gitu ya. Ternyata ketika dapat pengumuman keluar, anak saya mendapatkan di rumah sakit yang kecil, relatif kecil, ya saudara, ya. Tapi dekat dengan rumah juga, tidak terlalu jauh, saudara. Waktu itu ya sudah, kita bersyukur aja, ya, karena Tuhan sudah ngabulkan, yang penting tidak di luar kota waktu itu. Tapi selang beberapa waktu kemudian kita baru tahu, saudara, justru di rumah sakit kecil itu anak saya bisa belajar banyak, punya kesempatan banyak untuk belajar, saudara. Kadang-kadang jawaban Tuhan itu sepertinya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi sesungguhnya kadang Tuhan itu justru menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik, jauh lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Tuhan tidak pernah terlambat, meskipun juga jarang jawaban Tuhan itu lebih awal. Tuhan selalu tepat waktu. Ya, saya masih ingat dengan Gideon, ya, ketika Gideon disuruh untuk menyerbu tentara musuh yang jumlahnya sangat banyak sekali, ya, jumlahnya sangat banyak sekali, ya. Waktu itu Gideon hanya dengan 300 orang aja. Dan Tuhan tuh tahu bahwa Gideon itu sungguh takut, ya. Sungguh Gideon itu masih ada keraguan-raguan, ya. Sampai akhirnya Tuhan bilang pada Gideon, Gideon, coba kamu dengan bujangmu pergi ke perkemahan musuh, ya. Dan ketika Gideon turun ke perkemahan musuh dengan bujangnya, dia mendengar di situ sebuah mimpi yang sekaligus diartikan mimpinya itu. Kalau kita lihat, berarti sebelum Tuhan menyuruh Gideon, Tuhan tuh sudah menyiapkan jawabannya untuk Gideon, ya, melalui mimpi. Mimpi itu kan pasti terjadi pada malam sebelumnya, ya. Pada malam sebelumnya orang ini bermimpi, dan ketika dia ketemu dengan teman-temannya, dia ngomong tentang mimpinya itu. Saudara, luar biasa. Jawaban Tuhan itu tidak pernah terlambat, ya. Tuhan tidak pernah terlambat, meskipun juga Tuhan tidak pernah, kadang-kadang tidak terlalu awal, ya, tetapi selalu tepat waktunya, ya. Jadi jangan ragu-ragu dengan kebaikan Tuhan, dengan kasih Tuhan. Apa yang kita doakan, jangan ragu-ragu. Hari-hari ini mungkin adik-adik dan kita semua lagi menghadapi masalah yang sama, ya, tentang kesukaran, tentang kesulitan. Mungkin ada orang tua yang mengalami PHK, ya. Mungkin ada orang tua yang harus terpaksa tokonya ditutup karena sepi. Mungkin ada orang tua yang mengalami keadaan di mana sudah tidak ada lagi yang bisa dikerjakan, ya.
atau mungkin orang tua yang sakit, yang sepertinya tidak harapan, jangan khawatir. Tetap bagian kita adalah tetap berdoa dan berharap pada Tuhan, karena disitulah pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Ya, Tuhan tidak selalu menjawab doa kita sekaligus. Ya, beberapa waktu yang lalu, kalau ada kesempatan ya datang ke rumah sakit, mendoakan anggota jemaat PS di tempat ya. Waktu itu kita datang ke kamar itu, masuk gitu ya, bersama dengan teman sepelayanan gitu. Dan waktu itu situasinya rame ya, situasinya rame. Nah, tapi ketika mulai berdoa, karena di situ ada 4 bed ya, jadi ada 3 yang terisi gitu ya. Tapi ketika mulai berdoa, aneh, semua itu bisa jadi tenang gitu ya. Dan berdoa gitu ya. Selesai berdoa, lalu mulai datangi teman-teman, orang-orang yang sakit di situ. Ya, ditanyain mau didoakan. Ya, pasti kebanyakan mereka mau, tidak menolak gitu ya. Dan didoakan. Pada saat didoakan, tidak langsung sembuh, tidak langsung bangun sehat, lalu bisa merakti. Seolah-olah tidak ada kesembuhan apa-apa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi sesungguhnya Tuhan itu menjawab doa kita. Karena waktu itu tanya ya pada keluarga yang mendampingi, dia informasi, oh ya itu orang-orang itu sudah pulang, sudah sembuh, sudah ya. Padahal kalau dilihat ya keadaannya parah waktu itu. Tapi 3 hari, 4 hari kemudian boleh pulang. Jadi kadang-kadang jawaban doa itu tidak langsung ya, langsung pada saat itu juga. Seolah-olah memerlukan waktu ya. Tetapi Tuhan tidak pernah tidak menjawab doa kita. Ini adalah bagian daripada proses pembentukan iman, ya. Bagian dari proses pembentukan iman, pembentukan karakter iman kita. Ya, kadang-kadang Tuhan ingin supaya karakter kita berubah. Kadang-kadang Tuhan ingin supaya kita punya iman yang teguh. Kadang-kadang Tuhan ingin supaya kita tetap punya pengharapan yang teguh. Kadang-kadang Tuhan ingin supaya kita tuh tidak melenceng, tidak meninggalkan Tuhan. Ya, Tuhan ingin kita ini bisa menantikan dengan sabar ya. Penantian menguji dan memurnikan iman kita. Ya, penantian itu menguji dan memurnikan iman kita. Dan kalau kita lihat Abraham juga menunggu puluhan tahun ya untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Dan selama puluhan tahun itu Abraham dan Sarah percaya pada Tuhan. Dalam Kejadian 21 dikatakan Tuhan memperhatikan Sarah. Ya. Dalam Kejadian 21 itu diawali dengan kata-kata Tuhan memperhatikan Sarah. Ya. Berapa banyak hari-hari ini adik-adik mengalami masalah juga. Ya, mungkin mengalami problem persoalan, mungkin menghadapi masalah di sekolahnya, mungkin di kuliahnya, mungkin di rumahnya, mungkin di lingkungannya, mungkin keadaan yang sulit, mungkin ada sakit, mungkin ada keterbatasan, mungkin ada ketidakmampuan, ya. Seperti waktu-waktu dulu waktu masih kecil, waduh, rasanya ini kok rasanya bodoh banget gitu ya. Karena apa? Karena rapotnya tuh banyak merahnya dibandingkan hitamnya. Rasa-rasanya seperti itu. Tapi di dalam Tuhan tuh ada masa depan. Tuhan tuh sanggup membuat orang yang bodoh menjadi pinter. Bahkan sampai sekarang ini, merasakan betapa luar biasanya penyertaan Tuhan. Meskipun rasa-rasa masih sangat bodoh, masih sangat belum ngerti dan banyak hal, tapi Tuhan tuh tolong dengan cara-cara yang ajaib ya. Demikian juga ketika Abraham dan Sarah. Ya, rasa-rasanya tuh waduh, kok Tuhan tuh rasanya kok sulit ya untuk mengerjakan, untuk memberikan anak, memberikan keturunan pada Abraham. Rasa-rasanya kok ini sulit ya. Ya, tapi sesungguhnya Tuhan tuh berkuasa. Tepat pada saat Abraham berumur 100 tahun ya, Sarah berumur 90 tahun, Tuhan memberikan anak Ishak ya saudara. Ini perkara yang luar biasa, penantian yang luar biasa. Imannya tidak goyah, pengharapannya tidak goyah. Dia terus bertuju pada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu berkuasa dan janji Tuhan pasti terjadi. Ya. Berikutnya, mengapa dalam kasus menyembuhkan orang buta dilakukan secara bertahap? Pasti Tuhan punya alasan dan tahu apa yang terbaik ya. Ada beberapa hal
Ya, satu, memang mujizat yang ditulis di dalam Markus 20:22 ini adalah satu-satunya mujizat yang dilakukan 2 tahap, ya. Satu-satunya mujizat yang terjadi dan kesembuhannya 2 tahap. Di luar itu tidak ada. Tapi bukan suatu kebetulan kalau ini terjadi pada orang itu. Orang itu tentu Tuhan punya rencana supaya orang itu juga punya pengharapan teguh dan tetap percaya, ya. Meskipun pada saat itu kelihatannya masih baru separuh kejadian, baru separuh kesembuhan, tapi dia tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan akan sanggup memulihkan, menyembuhkan dengan sempurna, ya. Banyak yang Tuhan kerjakan untuk kita. Ketika orang Israel ngomel-ngomel, saudara, ya, ketika orang Israel sedang bersungut-sungut, ya, tapi di sisi yang lain ada suatu bangsa yang sedang berusaha untuk mengutuki. Tanpa sepengetahuan orang Israel, bangsa itu berusaha untuk mengutuki, ya. Tapi Tuhan itu luar biasa, ya. Itulah yang dikerjakan Tuhan untuk kita. Banyak hal, mungkin seolah-olah Tuhan belum menjawab doa kita, tapi sesungguhnya Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu untuk kita, ya. Dengan apa yang kita minta, sesuai apa yang kita minta. Jawaban Tuhan itu bisa berlangsung secara progresif, ya. Beberapa orang tadi seperti yang Om sampaikan, beberapa orang tuh mengalami kesembuhan ketika didoakan tuh tidak langsung. Tapi Tuhan tuh mengerjakan, ya, mengerjakan. Tuhan ingin orang itu tetap taat. Tuhan ingin orang itu tetap setia. Tuhan ingin orang itu tetap berharap. Tuhan ingin orang itu tetap bergantung pada Tuhan. Dan proses kesembuhan itu juga terjadi, ya. Banyak sekali, saudara, kejadian-kejadian seperti itu. Berikutnya adalah bagaimana iman bekerja saat semua yang kita mohonkan masih belum jelas, ya. Bagaimana iman itu bekerja ketika segala sesuatu yang kita doakan, kita panjatkan, kita harapkan dari Tuhan itu masih belum jelas, ya. Saudara, jangan khawatir, ya. Percaya, tetap percaya pada Tuhan, ya. Saya pernah melihat ketika ada anggota kelompok sel saya, gitu ya. Saya ketemu seorang ibu di dalam kelompok sel saya yang mengalami sakit, ya. Dan dia sudah berusaha untuk berobat ke banyak dokter, ya. Kemudian banyak terapis juga sudah dia kerjakan. Sudah pergi ke luar negeri, tapi hasilnya memang belum sembuh, ya, tidak sembuh. Dia pernah ke suatu dokter yang terkenal, ya, dia ketemu dengan orang di sana, ya, dan sempat omong-omongan, ya, dan ya tetap tidak sembuh. Sampai suatu hari ketika dia sedang jalan di mall gitu, ketemu dengan ibu yang sama, ketemu dengan orang yang sama, yang waktu itu juga sama-sama berobat. Lalu dia tanya, bagaimana keadaan ibu? Oh, saya sudah sembuh, saya sudah, loh. Dia kaget, loh, kok bisa sembuh, kok bisa sehat, kok bisa pulih kembali, sementara saya kok masih sakit. Sementara saya kok masih sangat tergantung obat, tergantung dengan alat-alat. Lalu ibu itu bilang gini, oh iya, saya pergi ke orang pintar di sana. Hanya 1 kali ya tok, sudah langsung sembuh. Ibu ini langsung kaget ya, kok bisa ya? Ibu itu menceritakan, iya, enggak mahal kok. Orang itu cuma minta seadanya saja. Cuma 1 kali tok datang kok, langsung sembuh saya waktu itu, disembuhkan. Ya, ibu ini tanya kepada Om, ya, bagaimana? Ini ada kejadian seperti ini. Apakah saya boleh pergi ke sana juga? Om bilang, oh, tidak boleh, Bu. Pasti ini bukan kehendak Tuhan. Pasti ini bukan cara Tuhan. Okultisme bukan cara Tuhan, bukan jawaban dari Tuhan. Tapi ibu ini galau ya. Aduh, orang itu kok bisa sembuh? Karena saya tahu persis waktu berobat itu sama-sama keadaannya juga sakit. Tapi kenapa orang itu bisa sembuh sementara saya berharap berdoa pada Tuhan tidak sembuh, belum disembuhkan. Ibu ini galau ya, saudara ya. Tapi kita datang, kita teguhkan terus, ya. Mungkin mukjizat belum terjadi, tapi satu hal, Tuhan ingin ibu ini selalu berharap pada Tuhan, ya. Percaya sebelum melihat, 2 Korintus 5 ayat 7, ya. Bukan percaya karena sudah
apa yang Tuhan kerjakan. Tapi ketika belum terjadi sudah percaya. Ya, percaya meskipun segala sesuatunya belum ada, tapi tetap percaya. Ya saudara ya, punya sikap yang tetap percaya, setia, bersyukur, dan selalu cari Tuhan. Ya. Selalu cari Tuhan. Om bersyukur sekali anggota Komsel ini ya, meskipun belum disembuhkan, bahkan sampai sekarang ini belum disembuhkan, tetapi dia tetap percaya, tetap teguh, tetap punya pengharapan, karena percaya bahwa Tuhan sedang membentuk hidupnya, Tuhan sedang membentuk dirinya. Ya, Om waktu itu cuma mikir, ya kalau kamu sehat pasti kamu jarang ke gereja juga, kamu punya uang banyak, kamu bisa jalan-jalan kemana-mana, ya, mungkin setiap minggu juga bisa ke tempat yang wisata yang enak, yang dingin gitu. Tuhan izinkan ini supaya ibu ini boleh punya pengharapan pada Tuhan dan boleh terus percaya pada Tuhan. Fokus bukan pada masalah, tetapi tetap pada Tuhan. Ya, fokus kita bukan pada masalah, tapi tetap pada Tuhan. Berapa banyak mungkin kita menghadapi masalah seperti itu. Mungkin orang tua kita menghadapi masalah seperti itu. Mungkin kehilangan pekerjaan. Fokus pada Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Pasti Tuhan membuat jalan untuk dia. Tuhan pasti membuat terobosan. Tuhan pasti menolong. Percaya saja bahwa Tuhan itu sanggup. Ya. Beberapa waktu yang lalu, ya, Om juga mengalami masalah di dalam pekerjaan. Ya. Bukan karena apa, tapi karena kebodohan Om. Ya. Karena kebodohan, keteledoran Om. Sehingga waduh, ini ada masalah besar ini. Perusahaan bisa rugi puluhan miliar ini. Waktu itu Om sudah, waduh, sedih ya, sumpek juga ya. Karena wah ini gara-gara Om ini ya menjadi masalah seperti ini ya. Waktu itu Om cuma bisa berdoa, Tuhan tolong ya. Pada saat berdoa, saat itu juga belum ada pertolongan Tuhan. 1 minggu kemudian juga belum ada pertolongan Tuhan. 2 minggu kemudian juga belum ada pertolongan Tuhan. 1 bulan kemudian juga belum ada pertolongan Tuhan. 2 bulan kemudian juga belum ada pertolongan Tuhan. Bahkan 3 bulan, 4 bulan. Waduh, rasanya, waduh ini bagaimana ya Tuhan bagaimana. Tapi tanpa disadari suatu saat ada di telepon. Sudah, masalahnya sudah beres. Ini disetujui. Waduh, enggak jadi sampai rugi ya. Dan ini 2 kali kejadian seperti ini ya. Om tuh mikir kadang asik bodohnya Om ini ya. Kok sampai melakukan kesalahan sampai 2 kali gitu ya. Tapi Tuhan tuh sanggup menolong ya. Sanggup mengerjakan. Yang penting bagian kita adalah percaya, berharap pada Tuhan. Tuhan sanggup mengerjakan itu. Tuhan sanggup menolong kita ya. Fokus pada Tuhan, bukan pada masalah yang kita hadapi. Bagian berikutnya adalah iman yang mendewasakan akan tumbuh lewat ketekunan kita dalam mencari Tuhan. Ya, iman yang mendewasakan bertumbuh lewat ketekunan dari apa yang kita kerjakan ketika kita mencari Tuhan. Ya saudara, dewasa rohani bukan diukur dari seberapa cepat doa kita dikabulkan. Jadi seseorang dikatakan dewasa rohaninya bukan diukur dari seberapa cepat ketika dia doa langsung dikabulkan. Ya, tetapi ditentukan dari seberapa dia mau terus bertekun dan percaya pada Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak menjawab, sekalipun Tuhan belum menjawab, sekalipun seolah-olah jawaban Tuhan itu masih belum kelihatan, ya. Tuhan ingin kita senantiasa bisa gandol pada Tuhan, ya, seperti anak yang gandol pada Tuhan, sudah gandol pada Tuhan, berserah penuh pada Tuhan, ya, sehingga Tuhan sanggup mengerjakan itu, sehingga Tuhan sanggup melakukan itu, ya, percaya pada Tuhan, ya, apalagi hari-hari ini, percaya pada Tuhan, ya, seberapa banyak yang kita sedang pergumulkan, percaya pada Tuhan, Tuhan sanggup menolong. Bagian kita adalah kita fokus pada Tuhan, bagian kita percaya pada Tuhan, bagian kita tetap gandel pada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah membuat kita malu. Tuhan sanggup menolong kita, ya. Bagaimana tahu antara Tuhan tidak izinkan dengan belum saatnya? Ya, kadang-kadang kita bingung ketika doa yang kita panjatkan
permohonan yang kita naikkan pada Tuhan, seolah-olah Tuhan belum mengerjakan untuk kita. Kadang-kadang kita bingung, ya. Kadang-kadang kita bingung, ini seperti apa ya? Ini sesungguhnya kehendak Tuhan atau bukan? Bagaimana kita tahu ini kehendak Tuhan atau bukan? Ya. Bagaimana kita bisa mengerti ini rencana Tuhan atau bukan dalam hidup kita? Ada beberapa patokan yang bisa kita ikuti. Yang pertama adalah ketika secara konsisten semua pintu tertutup. Kita mungkin coba ke sini buntu. Kita mungkin mencoba jalan ini, oh tidak berhasil. Oh mungkin kita mencoba jalan ini, oh juga tidak dapat. Ketika kita mungkin melakukan cara ini, oh juga tidak berhasil. Artinya Tuhan sebenarnya tidak menghendaki, ya. Kalau semua pintu tertutup, coba kita kembali cek apakah memang permintaan kita, permohonan doa kita sesuai dengan hatinya Tuhan. Bisa jadi itu adalah merupakan jawaban untuk kita supaya kita merubah permintaan doa kita. Ya. Mungkin kita minta yang salah. Tuhan, saya kepengin teman saya ini yang nakal, ya, di kelas ini nakal, usil, jahil, sering membuli saya. Tuhan tolong supaya orang ini, anak ini supaya dikeluarkan aja Tuhan. Wes, Tuhan Engkau berkuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tolong anak ini dikeluarkan Tuhan. Ya, mungkin doa kita seperti itu. Ya, dan Tuhan tidak pernah menjawab doa seperti itu. Ya, enggak mau, mungkin Tuhan tidak menjawab doa seperti itu. Karena permintaannya salah. Karena permintaannya tidak sesuai dengan hatinya Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah Tuhan ampuni, Tuhan kasih, Tuhan rubah anak ini sehingga menjadi anak yang baik. Dan kita terus berbuat baik pada dia. Ya, itu mungkin yang Tuhan harapkan. Ya, bukan, waduh Tuhan anak ini menjengkelkan sekali, mengganggu saya, usil pada saya. Dan dia berdoa terus setiap minggu, setiap bulan sampai 1 semester, tetap anak itu tidak dikeluarkan, tetap anak itu ada. Ya, karena mungkin Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Bahkan nanti ketika naik kelas, loh, wah Tuhan semoga nanti ketika naik kelas saya dipisahkan dari anak itu yang menjengkelkan, yang rasa-rasanya itu tidak enak, dikeluarkan dari kelompok itu. Ternyata ketika naik kelas, loh, ketemu anak itu lagi. Waduh Tuhan, ini gimana sih? Kok Tuhan itu tidak menjawab? Ya, Tuhan ingin supaya kita itu mengasihi dia. Supaya Tuhan ingin supaya kita itu menjangkau dia. Supaya Tuhan ingin supaya kita punya belas kasihan, ya, pada anak itu. Mungkin anak itu berbuat seperti itu karena butuh lebih perhatian. Mungkin di rumahnya dia menghadapi kendala, masalah, persoalan, sehingga anak itu melampiaskan di sekolah. Nah, bagian kita adalah mendoakan, memberkati, mengasihi, ya, sehingga anak itu bisa berubah. Bukan menghindar atau menyuruh Tuhan untuk mengeluarkan anak itu, tidak. Tapi bagaimana kita justru bisa mengasihi anak itu, ya. Kemudian kadang-kadang belum saatnya bila tidak ada penolakan yang jelas, apa yang kita panjatkan, apa yang kita doakan pada Tuhan. Bila seolah-olah tidak ada penolakan yang jelas, tidak ada sesuatu, kita tetap terus sabar dan tekun doa. Mungkin kita masih belum tahu ini seperti apa ya Tuhan, ini jawaban Tuhan seperti apa ya nanti ya. Kalau kita masih belum jelas seperti itu, kita tetap sabar, kita tetap tekun berdoa, kita tetap mohon pada Tuhan supaya Tuhan makin nyatakan, makin lama makin jelas. Jika perlu kita diskusi ya dengan mungkin dengan pimpinan kelompok sel di kelompok sel kita, ya mungkin kita juga diskusi dengan kakak-kakak rohani kita, mungkin dengan hamba-hamba Tuhan, kita diskusi, kita tanyakan apakah benar yang kita doakan, apakah ini sesuai dengan hatinya Tuhan, apakah ini sesuai dengan karepnya Tuhan, ya. Mungkin kita doakan, ya. Kita doakan supaya kita tanyakan, supaya tahu, oh ini sesuai enggak sih dengan kehendak Tuhan, ya. Ada seorang anak, dia orang cukup berada, dia kepingin, aduh saya kepingin seperti kalau dia ketemu teman-temannya yang dulu sama-sama di SD, di SMP, mungkin masih
terkoneksi di Instagram, wah lihat statusnya, wah enak ya, anak ini sekarang ada sekolah di, mungkin di Singapura, ini lagi, sekolah di Australia, ini sekolah di Jepang, ini sekolah di Amerika, wih enak ya. Sementara dia masih di sini, masih di Surabaya. Ya, dia hatinya, waduh, saya juga kepingin bisa sekolah di sana. Orang tua saya mampu, bisa kok. Tapi kenapa saya tidak diizinkan untuk sekolah ke sana? Kadang-kadang mungkin mikirnya seperti itu. Tapi coba dilihat, disadari bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Justru dengan tetap di sini, boleh tetap dengan ibadah, boleh tetap bisa bersekutu, boleh tetap bersama dengan orang tuanya, boleh tetap, ada komunitas yang rohani yang baik. Ya. Suatu saat ada seorang anak hamba Tuhan, di Surabaya juga. Anak itu adalah seorang anak hamba Tuhan, seorang pendeta di Surabaya, dari gereja tertentu, ya, gereja yang baik. Hamba Tuhan yang baik juga ayahnya. Suatu saat dia mendapat kesempatan untuk sekolah di Korea. Wah, diizinkan sama orang tuanya. Ya, dia bisa sekolah ke Korea. Apa yang terjadi? Wah, dia sangat senang sekali. Ini baru pertama kali dia bisa lepas dari orang tuanya, bisa lepas dari komunitasnya. Ya, dari mungkin sudah mulai jenuh dan sebagainya. Dan ketika dia sekolah di Korea, dia pikir, bisa betul-betul menikmati. Dan dia betul-betul melakukan itu. Dia, orang tuanya bilang, nanti kalau di Korea kamu ke gereja ya. Kamu, mumpung tidak ada orang tuanya, dia pergi, tidak ke gereja. Dia menikmati betul-betul duniawi. Tapi itu hanya berlangsung 1 bulan. Ya, Tuhan, waktu itu dia bilang gini, aduh, saya tidak ada damai sejahtera. Saya tidak ada kesukaan sama sekali. Ya, meskipun setiap kali diajak nonton, diajak pesta, diajak jalan-jalan, tapi hatinya tidak sukacita sama sekali, tidak ada sejahtera sekali. Lalu dia kembali mencari gereja, ya, sesuai dengan apa yang disuruh oleh papanya, ya, supaya dia datang ke gereja ini. Dan ketika dia datang ke gereja itu, dia merasakan, aduh, ternyata justru di dalam Tuhan itu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kesenangan yang tidak terbayarkan. Ya. Kadang-kadang seperti itu yang terjadi. Ya. Gunakan, biarlah kita menggunakan chemistry kita, biarlah chemistry kita tuh dicocokkan dengan Tuhan. Ya. Ketika mungkin jawaban doa kita belum kelihatan, coba kita samakan dengan apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Ya saudara, apakah ada damai sejahtera? Ya, ketika yang kita mintakan tuh coba ada damai sejahtera enggak? Ini adalah parameter yang paling gampang yang bisa kita ketahui apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Ada damai sejahtera enggak? Dan ketika kita melihat, ada damai sejahtera, ya sudah, kita terus bertekun aja di dalam Tuhan. Pasti Tuhan jawab, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan mengerjakan. Ya, di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Ya, percaya saja pada Tuhan. Kadang-kadang kita mungkin mengalami yang rasanya jawaban Tuhan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, bagaimana kita bisa mengatasi kecewaan saat Tuhan belum jawab doa kita? Bagaimana kita bisa mengatasi kekecewaan ya saat Tuhan itu belum menjawab doa kita atau menolak doa kita, tidak mengizinkan itu terjadi? Tidak mengabulkan itu terjadi. Bagaimana kita bisa mengatasi kekecewaan itu? Ya pasti bisa aja kecewa. Pasti. Suatu saat juga di dalam pekerjaan, waduh Tuhan, saya kepengen pekerjaan ini bisa didapatkan Tuhan. Ya, waktu itu sudah berusaha sedemikian rupa, ya luar biasa usahanya ya, sampai belajar menyiapkan segala sesuatu disiapkan sampai pagi ya, sampai baru selesai itu menjelang jam 5 itu baru selesai. Karena kepengen supaya pekerjaan ini dapat ya. Wah, saya kepengen ini dapat ya. Lalu diusahakan sedemikian rupa. Ternyata apa yang terjadi? Tidak berhasil ya.
aduh lemes, rasanya Tuhan kenapa kok Tuhan tidak izinkan. Tapi dan di situ kadang-kadang ada pikiran-pikiran ya dari si jahat yang mengatakan, iya kamu orang berdosa, kamu tidak layak, kamu tidak pantas, kamu kurang sungguh-sungguh dan sebagainya. Tapi Tuhan tuh luar biasa. Tuhan memberikan damai sejahtera dan Tuhan memberikan jawaban yang di luar apa yang Om pikirkan. Saat itu juga Tuhan tuh ngomong bahwa sesungguhnya apa yang Tuhan berikan pada saya itu jauh lebih besar, lebih baik gitu ya. Kadang-kadang kita juga mungkin kecewa dengan keadaan seperti itu. Tapi ingat ya, Mazmur 49 ayat 8 dikatakan terlalu mahal harga penebusan kita ya. Ingat kebaikan Tuhan, ingat salibnya. Ya, kalau kita mungkin dalam keadaan kecewa, ingat ini tidak sebanding apa yang kita pohonkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita minta, ini sebenarnya tidak sebanding dengan keselamatan yang Tuhan sudah berikan pada setiap kita. Dengan salibnya, tadi di dalam Mazmur 49 ayat 8 mengatakan terlalu mahal harga penebusan kita. Itu jauh lebih cukup, lebih daripada cukup dari segala apa yang kita panjatkan pada Tuhan. Ya, mungkin kita belum dapat jawaban Tuhan, tapi itu lebih daripada cukup. Ya, salib itu gambaran betapa besarnya kasih Tuhan pada kita, betapa hebatnya Tuhan itu menolong kita sedemikian rupa. Kalau toh kita belum ada jawaban dari Tuhan, kita tetap percaya, tetap setia. Tuhan itu baik pada kita, dan Tuhan itu ingin ya kita itu senantiasa berharap pada Tuhan dan percaya bahwa perkara kekal itu lebih utama daripada segala sesuatu. Ya. Yang kedua, hati selalu mengeluarkan ucapan syukur. Ya. Ketika kita mungkin mengalami keadaan di mana Tuhan belum menjawab, kita tetap selalu bisa mengucap syukur pada Tuhan. Ya, bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan, untuk salibnya yang Tuhan sudah lakukan untuk kita, untuk pengorbanan yang terlalu mahal. Ya, seperti tadi dikatakan di dalam Mazmur 49 ayat 8, terlalu mahal harga penebusan kita. Seberapa mahal sih penebusan kita? Firman Tuhan mengatakan, meskipun seseorang memiliki harta seluruh dunia, bukan harta serumah, atau harta sekampung, atau harta sekota, atau harta seluruh negeri, bukan. Tapi kalau seseorang memiliki harta seluruh dunia, tetapi jiwanya binasa, tidak ada gunanya. Artinya apa? Betapa pentingnya keselamatan itu, betapa pentingnya kehidupan kekal itu. Ya, jangan dibandingkan lalu kita kecewa pada Tuhan, wah lalu kita tidak datang ke ibadah. Ada loh, ada seperti itu. Dan Om tuh kalau melihat orang-orang seperti ini, aduh kasihan banget ya, kepenginnya ditolong, kepenginnya dinasihati supaya dia itu kembali ibadah, setia ibadah. Ada loh, kejadian sungguh-sungguh ya. Orang yang, rasanya Tuhan itu tidak menjawab, apalagi kalau sudah ultimatum, ya. Oh, kalau Tuhan tidak menjawab, aku tidak mau ke gereja. Aduh, ini betul-betul ditipu oleh iblis ya. Jadi jangan mau, ya. Kita percaya, itu semua tidak sebanding. Apapun yang di dalam dunia itu tidak sebanding dengan keselamatan yang Tuhan berikan pada kita. Jadi biarlah kita terus kerjakan itu, terus tetap percaya pada Tuhan. Ya, jangan tukar dengan perkara-perkara yang sia atau keluar dari rel Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Ya, meskipun kasus ini banyak terjadi, saudara. Om juga heran, kenapa kok sampai seperti itu? Ya, gara-gara seperti mungkin mau dirugikan, mungkin dia berdoa supaya tercapai, tapi ternyata tidak tercapai, ternyata Tuhan belum kabulkan. Lalu dia motung, tidak mau ke gereja. Itu salah, itu tertipu, itu tertindas oleh iblis. Jangan mau. Ya, itu tidak terlalu penting dibandingkan keselamatan. Terpenting adalah keselamatan itu. Jadi percaya pada Tuhan. Ya, isi waktu dengan pelayanan supaya bisa bertumbuh dan terus memperkuat iman. Ya, ketika jawaban doa kita mungkin belum dijawab, ya, terus isi waktu kita dengan pelayanan. Terus kita memperkuat iman kita, ya, sehingga kita terus bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan iblis tidak ada kesempatan, tidak ada ruang dalam hati kita untuk
berkuasa, untuk menuduh, untuk memanipulasi, ya, atau mempengaruhi hidup kita sehingga kita tuh lalu mundur atau tidak percaya pada Tuhan. Tapi biarlah kita boleh mengisi waktu, ya, dengan pelayanan, ya, dengan memperkuat iman, ya, ikut tergabung dengan komunitas yang rohani sehingga kita boleh tumbuh bersama-sama, ya. Berikutnya yang ketujuh, sikap kita saat jawaban doa belum ada. Bagaimana sikap kita ketika saat jawaban doa itu belum ada, ya? Tunggu dengan aktif, ya. Tetap membangun hubungan pribadi. Jadi tunggu dengan aktif dan tetap membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, ya. Dibangun terus. Kita terus menyesuaikan dengan kehendak Tuhan, ya. Terus menyesuaikan dengan apa yang Tuhan karepkan dalam hidup kita, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, ya. Terus membangun, tetap membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kemudian menabur benih iman dalam pelayanan, ya. Dalam pelayanan kita bisa menabur benih iman, ya, sehingga kita boleh semakin kuat. Dan nantikan Tuhan senantiasa, ya. Percaya saja, ya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini sehingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Ini ayat yang luar biasa. Percaya, karena Tuhan sudah mengasihi kita dengan luar biasa. Percaya saja. Hari-hari ini apa yang jadi masalah? Apa yang menjadi problem? Apa yang jadi persoalan? Apa yang jadi pergumulan? Hari-hari ini coba, mungkin ada yang mau kuliah. Oh, belum tahu nanti kuliah di mana. Belum tahu juga biayanya dari mana. Bagaimana nanti orang tua bisa menyediakan kuliah itu. Ya, atau mungkin ada yang mau sekolah, atau mungkin ada yang mau cari pekerjaan, atau mungkin kita menghadapi ke orang tua yang lagi kesulitan, ya. Bagian kita adalah kita berdoa. Kalau mungkin kita lagi menghadapi keluarga, orang tua yang lagi menghadapi masalah, mungkin pekerjaannya mulai sepi, ya. Bagian kita adalah berdoa. Kita juga jangan terlalu banyak menuntut pada orang tua kita, ya. Tapi kita doakan, ya. Kita doakan, ya, supaya Tuhan itu tolong, ya. Bagian kita adalah kita bisa mengerjakan, ya. Kita percaya juga kalau hari-hari ini mungkin saat ini seperti saat ini kita tidak bisa bersama-sama beribadah bersekutu bersama-sama karena situasinya. Kita doakan negeri kita. Kita doakan bangsa kita. Kita terus tambah jam-jam doa kita, ya, sehingga kita punya persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Percaya pada kebaikan Tuhan. Setia dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan paling penting, kita harus yakin bahwa Tuhan itu tidak pernah tidak menjawab doa kita. Ya, jawaban doa Tuhan itu apa sih? Mungkin Tuhan ingin nanti, berarti Tuhan ingin kita menunggu dengan sabar. Mungkin jawaban Tuhan itu adalah tidak, berarti kita harus menyesuaikan kembali dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mungkin jawaban Tuhan, ya, tunggu dengan sabar. Ya, berarti kita harus nunggu dengan sabar. Tapi Tuhan selalu menjawab doa kita. Ya, saudara, biarlah kita terus bertekun di dalam Tuhan. Terus percaya pada Tuhan. Ya, apapun yang menjadi pergumulan kita, terus kita bawa di dalam Tuhan. Terus kita tidak pernah mundur. Meskipun kadang-kadang Tuhan tidak langsung menjawab saat itu, tapi percaya saja. Ketika kita menantikan jawaban doa dari yang kita panjatkan itu, percaya saja, itu Tuhan sedang memproses kita. Tuhan sedang membentuk karakter kita. Tuhan sedang mengubah hidup kita. Supaya kita boleh semakin dewasa. Supaya kita itu lebih setia, lebih sungguh-sungguh berharap gandol pada Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Ayo, jangan khawatir, jangan kecil hati. Seberapa banyak dari saudara sekalian, adik-adik di sini yang mungkin mengalami masalah, mungkin mengalami pergumulan. Ayo tetap berharap pada Tuhan, tetap percaya pada Tuhan. Nantikan jawaban Tuhan, nantikan pertolongan Tuhan. Dan tetap tekun di dalam Tuhan. Tidak pernah kecewa, tapi tetap setia. Bahkan melakukan lebih daripada itu. Ya, masih ingat seorang yang mengalami aniaya ketika dia meninggalkan kepercayaan yang lama. Dia percaya pada Tuhan. Ya, dia dianiaya, dia mengalami
kesulitan, dia diusir dari rumahnya, dia bahkan diracun oleh orang tuanya sendiri ya, Sadhu Sundar Singh itu ya. Tapi yang hebat dari jawaban Sadhu adalah apa? Meskipun saya dilahirkan dalam kondisi yang jauh lebih tidak enak dari sekarang ini, saya tetap percaya Tuhan. Karena dia percaya dengan Tuhan itu lebih daripada segalanya. Tuhan itu lebih daripada segala-segalanya. Seperti tadi yang dikatakan di dalam Mazmur 49 ayat 8. Terlalu mahal harga penebusan kita. Terlalu mahal salib itu bagi kita. Ya, itulah lebih daripada cukup. Ya, supaya kita boleh tetap percaya pada Tuhan. Mari terus bertekun di dalam Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah kecewa. Jangan pernah tidak percaya pada Tuhan. Tapi biar terus kita percaya pada Tuhan. Puji Tuhan, kita akhiri pertemuan pada saat sore ini. Dan kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap pribadi-pribadi yang saat ini sedang memanjatkan pada Tuhan segala permohonannya, segala pengharapannya, segala yang diminta Tuhan. Tuhan lawat satu persatu. Mungkin ada keluarga-keluarga yang orang tuanya lagi bermasalah dengan pekerjaan, dengan nafkahnya. Mungkin ada keluarga-keluarga yang orang tuanya sedang sakit. Tetap percaya Tuhan sanggup menolong, tetap percaya Tuhan sanggup mengerjakan. Dan Tuhan, Engkau pasti melawat satu persatu. Dan Engkau pasti menjawab segala doa yang kami panjatkan pada Engkau Tuhan. Karena Engkau berkuasa, karena Engkau mengasihi setiap kami. Karena Engkau juga senantiasa berbuat pada kami. Bahkan ketika kami belum tahu pun Engkau sudah berbuat baik pada kami Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Pada malam ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Engkau lawat bangsa ini Tuhan. Engkau ampuni segala kesalahan para pemimpin kami mungkin Tuhan. Engkau ampuni Tuhan. Dan Engkau juga biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan ada di dalam setiap rakyat bangsa Indonesia Tuhan. Sehingga Tuhan, apa yang terjadi hari-hari ini boleh berhenti Tuhan. Dan kembali boleh damai sejahtera ada di mana-mana. Tuhan, ketenangan ada di mana-mana. Dan kami boleh kembali seperti sedia kala Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa ini dalam tangan Engkau. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, shalom saudara sekalian, sungguh senang sekali kami bisa bertemu dengan saudara sekalian di kebaktian online malam hari ini ya. Suatu hal yang indah, kita boleh menyembah Tuhan sama-sama. Saya juga ingin menyapa bagi saudara yang baru pertama kali join di ibadah online kami. Kami mau mengucapkan welcome dan kami juga mengundang saudara untuk bisa hadir di kebaktian yang berikutnya saudara. Dan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan secara online, saudara bisa scan QR yang tertera di layar. Dan juga bagi saudara yang mungkin ingin ada pergumulan atau hal-hal yang ingin didoakan, saudara bisa langsung isi di link di bit.ly/bantu doa. Di sini kami akan sama-sama mendoakan saudara, kita mau sama dukung dalam doa juga ya. Dan juga saudara yang mungkin sampai saat ini belum tergabung dalam PS, kami juga mengundang saudara untuk bisa ikut di PSG di gereja kami ya saudara. Saudara bisa hubungi dengan nama Jessica Petris di layar. Dan juga sama-sama kita mau bersekutu ya saudara, karena di PS ini kita sama-sama menguatkan, sama-sama bertumbuh sama-sama dalam Tuhan ya saudara. Ya, demikian untuk kebaktian Youth pada malam hari ini yang diadakan secara online. Saudara-saudara, kami juga dari tim Youth mengajak jemaat dan juga pengurus-pengurus lainnya supaya kita senantiasa berdoa supaya Tuhan melindungi Indonesia dan terutama Surabaya, supaya keadaan ini tidak semakin menjadi kacau tetapi bisa menjadi kondusif dan damai bisa turun di antara kami semua ya saudara-saudara. Kita juga mau berdoa bagi gereja-gereja, terutama di gereja kita, supaya keadaan di sini bisa aman, tentram, dan juga ibadah bisa terus dijalankan dengan baik. Kemudian yang terakhir, kita juga mau berdoa bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini supaya Tuhan berikan hikmat dan hati dan kebijaksanaan supaya mereka bisa terus memimpin negara ini atas penyertaan Tuhan. Demikian untuk kebaktian Youth pada malam hari ini. Sampai bertemu minggu depan. See you, God bless you. Engkau mengangkat